Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Timoteus pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timoteus, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu akan mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang kamu yakin hidup juga di dalam dirimu. Itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermagenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Timoteus pasal 1 ayat 1 sampai 18. Judulnya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Timoteus adalah surat terakhir Paulus sebelum ia mati sebagai martir. Ini bukan sekedar surat pengajaran, tetapi surat hati seorang bapa rohani kepada anak rohaninya. Ada kasih, ada air mata, ada kesetiaan, ada penderitaan, tetapi juga ada keyakinan yang teguh. Mari kita belajar beberapa kebenaran penting dari bagian ini. Yang pertama, iman yang tulus itu berharga, ayat 3-5. Paulus mengingat air mata Timoteus. Ia mengingat iman yang tulus, iman yang lebih dulu hidup dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Ini menunjukkan satu hal penting. Iman sejati tidak pura-pura. Iman itu hidup dan terlihat. Iman bukan sekedar jabatan pelayanan, bukan sekedar aktif di gereja, tetapi iman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan iman itu bisa diwariskan.
Paulus tidak memuji kepintaran Timoteus, ia memuji ketulusan imannya, karena Tuhan lebih mencari hati yang tulus daripada kemampuan yang hebat. Yang kedua, kobarkan karunia, jangan padamkan. Ayat 6. Kuperingatkan ke engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Artinya apa? Karunia itu sudah ada, tetapi bisa redup. Pelayanan bisa membuat kita lelah. Kritikan bisa membuat kita tawar hati. Kekecewaan bisa membuat kita diam. Karunia Tuhan tidak hilang, tetapi bisa menjadi seperti api kecil yang hampir padam. Paulus berkata, kobarkan kembali. Bagaimana caranya? Bangun kembali kehidupan doa. Ingat panggilan mula-mula. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada Tuhan. Api kecil kalau ditiup akan membesar. Iman kecil kalau dipelihara akan menyala kembali. Yang ketiga, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Ayat 7. Ayat ini yang sangat kuat. Allah memberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Takut gagal, takut ditolak, takut dikritik, takut menderita. Semua itu bisa menghentikan pelayanan. Tetapi Roh Kudus memberi kekuatan untuk bertahan, kasih untuk tetap melayani, ketertiban atau penguasaan diri untuk tetap stabil. Pelayanan bukan tentang nekat, tetapi tentang keberanian yang lahir dari Roh Kudus. Yang keempat, jangan malu karena Injil. Ayat 8-12. Paulus sedang dipenjara, ia dirantai sebagai penjahat, tapi ia berkata, aku tidak malu. Mengapa? Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Aku tahu teologiku, aku tahu pelayananku, aku tahu reputasiku. Tetapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Iman Kristen bukan tentang sistem, tetapi tentang pribadi. Kalau kita hanya percaya pada keadaan, kita akan goyah. Kalau kita percaya pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita percaya pada Kristus, kita akan teguh. Paulus yakin Tuhan sanggup memelihara apa yang dipercayakannya sampai hari Tuhan. Artinya pelayanan kita aman di tangan Tuhan. Hidup kita aman di tangan Tuhan. Masa depan kita aman di tangan Tuhan. Yang kelima, pelihara harta yang indah. Ayat 13-14. Injil disebut sebagai harta yang indah. Harta itu bukan uang, bukan jabatan, bukan popularitas. Harta itu adalah kebenaran, dan kebenaran harus dijaga. Karena selalu ada orang yang paling seperti Filegus dan Hermogenes. Tetapi selalu ada juga orang yang setia seperti Onesiphorus. Dunia mungkin berubah, orang mungkin meninggalkan kita, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia. Sebagai penutup kesetiaan di tengah tekanan, surat Paulus ini penuh tekanan. Paulus di penjara, banyak orang meninggalkannya, masa depan tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah, keyakinan kepada Kristus. Hari ini mungkin kita menghadapi tekanan pelayanan, tekanan keluarga, tekanan ekonomi, tekanan rohani. Tetapi pertanyaannya bukan apakah keadaan kita baik. Pertanyaannya adalah apakah kita tahu kepada siapa kita percaya? Jika jawabannya ya, maka kita akan tetap berdiri. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.